Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku, kita lanjutkan lagi pembelajaran tentang aplikasi Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa fungsi yang biasa digunakan, ya. Yang umum yang umum digunakan ketika kita melakukan beberapa pekerjaan menggunakan Microsoft Excel. Nah, fungsi atau rumus ini merupakan salah satu yang paling penting di aplikasi Microsoft Excel, jadi kita harus mengetahuinya. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Tinggal double klik saja di desktop ataupun di shortcut Microsoft Office Excel. Sini saya menggunakan Excel 2016. Kita pilih blank buku. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana. Jadi di sini ada name box untuk mengetahui sel yang sedang aktif, ya. Sel yang sedang aktif ataupun sebuah nama dari sebuah rank sel, ya. Ini ada di sini. Kemudian di sini ada fungsi atau rumus. Jadi untuk menuliskan fungsi atau rumus kita harus menggunakan tanda sama dengan terlebih dahulu, baru kemudian kita menuliskan rumus apa yang akan kita gunakan. Nah, saya akan mencoba membuat sebuah data di sini. Bikin daftar nilai, ya. Kelas 10 2 SMA negeri 5 negeri 6. Oke, kita akan coba sini kita beri nomor, kemudian nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, ya. Kemudian untuk nomor ini kita atur, ya. Kita bisa mengatur lebar kolom ataupun tinggi dari sebuah baris itu di sini, ya. Di atas atau di samping sampai dia kursornya berubah menjadi seperti ini kursornya, ya. Memang seperti ini. Kita tinggal drag aja mau geser kemana, mau memperbesar atau memperkecil, kita gunakan itu saja. Atau kalau misalkan ingin menggunakan nilai, kita pilih di menu home, kemudian di format di sini, di format. Di sini ada tinggi baris dan juga ada lebar kolom, ya. Tinggi baris ini kita bisa isi, kemudian lebar kolom juga kita bisa isi. Misalkan di sini kita tambahkan 25, ya. Nah, kemudian kita ambil nama, ya. Kita ambil nama Asep Ujang Mamun Dharma Hijau Syarif Mamun Kurniasih. Nah, kita ambil ini aja dulu, ya, ambil simple dulu, ini terlalu banyak. Kemudian kita beri nomor di sini 1, 2, dan kita tinggal drag untuk membuat nomor. Waalaikumsalam. Untuk membuat nomor otomatis kita drag saja. Kita bikin datanya 10, ya. Kita tambahkan Andi dan Merah. Kemudian kita tinggal atur, ya,
atur supaya lebih rapi lagi tabelnya. Nah, kita bikin judul ini, kita bikin dia rata sampai ke sini. Oh ya, di sini tulis, sorry ya, kita tambahkan jumlah nilai, kemudian rata nilai, kemudian tambahkan keterangan. Untuk pindah sel ini ke samping kita gunakan tab ya. Kalau ke bawah kita gunakan enter. Kita juga bisa kita gunakan tombol navigasi atas, bawah, kanan, kiri juga bisa. Kita tinggal rapikan di sini keterangan ya. Di kolom I ini adalah tabel maksimalnya adalah di kolom ini keterangan. Nah, sekarang kita rapikan. Yang pertama kita bikin daftar nilai ini supaya dia ada di tengah-tengah. Jadi kita drag ya, kita blok dari sel A1 sampai dengan I1. Kita pilih merge and center, ya. Merge and center kita gabungkan. Jadi fungsi dari merge and center ini adalah untuk menggabungkan sel ya. Untuk menggabungkan sel menjadi satu, kemudian dia akan langsung merata tengah seperti ini. Alignment-nya. Kemudian kelas 2, 10-2 juga sama, kita tengahkan. Kemudian SMA Negeri 5/5 kita tengahkan seperti ini. Kemudian kita atur headernya ini namanya header ya, itu judul. Header dari tabelnya ini kita atur dia supaya bold ya. Ini untuk menandakan bahwa dia adalah sebuah header. Kemudian kita bikin rata tengah ya, untuk alignment vertikalnya. Dan untuk alignment horizontal kita pilih middle ya. Pilih middle, kemudian tingginya kita atur, tinggi barisnya kita atur jadi 25. Seperti ini ya hasilnya. Nah, karena rata-rata nilai ini tidak tercangkup ya, tidak muncul sepenuhnya di kolomnya ini, kita bikin dia supaya ke bawah ya. Kita gunakan fungsi wrap text di sini ya, di tab menu home, kemudian di alignment, kemudian pilih wrap text yang ini. Kita klik wrap text, nah jadi dia akan turun ke bawah. Kita lebarkan dikit supaya lebih ini. Oh, jadi dia tingginya kita tambahkan jadi 30. Tambahkan jadi 30. Keterangan tambahin, nah seperti ini. Nah, ini sudah rapi. Kemudian ini nomor kita dia bikin rata tengah ya, seperti tadi. Kemudian ya ini kita bold atau tebalkan juga. Nah, sekarang kita bikin tabel di sini. Kita beri keterangan juga di sini. Di sini aja nih ya, di bawah ya. Nanti kita bikin tabel dulu ya. Kita bikin garis. Kalau ini kan ketika di print dia garis ini hanya garis bantu saja ya. Grid line-nya ini hanya garis bantu saja. Kita bisa hilangkan grid line di sini di menu view, kemudian grid line-nya. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Jadi ketika kita nge-print itu ya belum ada tabelnya, belum ada garis-garisnya. Nah, kita tambahkan garis-garis ya. Kita blok tabelnya. Di sini kita blok tabelnya. Kemudian kita klik kanan ya, kemudian pilih format cell. Klik kanan, pilih format cell. Nah, kemudian pilih border. Sekarang kita atur untuk barisnya atau garis-garisnya ini kita bisa milih atau bisa langsung klik di sini juga bisa. Atau kita bisa pilih yang dari bawah sini juga bisa. Nah, kita pilih garisnya misalkan sama aja semuanya. Kita pilih inside, nah, outline itu harusnya dia di garis luar, inside dia garis di dalam ya. Seperti ini, klik OK. Maka ini akan muncul garis seperti ini. Nah, untuk mempertegas ini adalah sebuah tabel, kita biasakan ya. Garis outline-nya itu kita pilih yang tebal. Kita ke menu home, outline-nya kita pilih yang tebal. Nah, seperti ini.
outline-nya yang tebal seperti ini. Kemudian header juga kita pilih outline yang tebal seperti ini. Oke, itu untuk pengaturan garis atau border ya. Kita bisa melalui sini juga bisa ya, atau bisa klik kanan kemudian format cell. Jadi grid line seperti ini atau garis daripada bordernya ya. Nah, kita pertegas lagi untuk header, kita beri warna ya. Kita beri warna. Nah, ini kayaknya saya rasa ini kurang nih tingginya. Coba 40 deh. Nah, ini ya. Itu lebih menarik. Oke, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita beri di sini keterangan lagi yaitu nilai terbesar, nilai terkecil, rata nilai siswa, kemudian seperti ini ya. Jadi nanti kita akan bikin keterangan mana nilai besar, mana nilai terkecilnya. Nah, sekarang kita tambahkan nilai di sini. Kita ketik ya nilainya. Kalau mau ke samping tab ya, kalau mau ke samping tab, kalau ke bawah itu tekan enter. 81 sering mau ke samping dulu ya. Kemudian 50. Ini nilainya kita bikin di rata tengah ya. Ini seperti ini. Nah, kalau sudah kita simpan dulu filenya. Kita bisa ambil di di quick access toolbar ini ya, di atas. Di quick access toolbar kita pilih save ya. Kita pilih browse, kita simpan di dokumen, kita bikin folder di sini. Latihan. Kemudian kita beri nama di sini latihan 1. Kita klik save ya. Di nama klik save. Ini sudah muncul nama latihan 1. Nah, kemudian sekarang kita kita sudah membuat settingan atau pengaturan seperti ini. Kita tinggal mengisi ini menggunakan rumus ya. Rumus yang biasa digunakan. Oke, rumus yang pertama adalah untuk menjumlahkan nilai dari masing-masing siswa ini ya. Kita akan jumlahkan nilai dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4 dari setiap siswa ya. Kita pilih sama dengan. Ya, untuk memulai rumus itu menggunakan tanda sama dengan, kemudian masukkan fungsi atau rumusnya. Kita gunakan fungsi sum. Kemudian rank-nya kita masukkan yaitu dari C1 sampai dengan F1, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Kemudian tutup kurung, tekan enter ya. Ini adalah jumlah nilainya. Nah, untuk
mempersingkat waktu, ya kita tinggal kopikan saja ini ke bawah. Kita bisa drag, kita juga bisa double klik di sini ya. Bisa menggunakan drag seperti ini, ya. Atau kita bisa gunakan double klik di sini, dia akan otomatis seperti itu. Ya. Lainnya nanti kita perbaiki lagi. Nah, ini kita rata tengahkan semua. Ini adalah jumlah nilai, ya. Jumlah nilai dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Menggunakan fungsi sum. Menggunakan fungsi sum. Kita bisa lihat dia akan otomatis menghitung seperti ini. Sum C7 sampai F7 gitu ya ketika kita drag. Kemudian sekarang kita hitung nilai rata-ratanya, rata-rata nilainya. Kita gunakan fungsi average sama dengan average. Kemudian kita drag dari nilai 1 sampai nilai 4. Nilai 1 sampai nilai 4 seperti ini. Satu baris, sekarang kita akan mengambil nilai si aset. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari si aset ya. Menggunakan fungsi average seperti ini. Kemudian double klik di sini. Langsung muncul. Nah, di sini desimalnya ini ada yang 2 desimal, ada yang 1 desimal. Supaya kita rata desimalnya, kita dijadikan bilangan bulat aja ya. Kita pilih res desimal. Oh, ini menambah, sorry. Ini mengurangi. Kita pilih di tab atau di ribbon number, ya, ini adalah untuk desimalnya. Desimalnya hilangkan saja seperti ini. Ini adalah nilai rata-ratanya dari masing-masing siswa. Nah, sekarang kita keterangan, nanti keterangan ini kita akan isi keterangan dengan keterangan jika nilai keterangan ya. Keterangannya itu adalah jika nilai lebih dari 75, keterangannya adalah lulus. Ya. Jadi nilainya jika nilai lebih dari atau sama dengan 75, dia keterangannya adalah lulus. Nah, sekarang kita bikin keterangan di sini. Kita gunakan fungsi if. Ini nilai rata-rata ya. Kan nilai rata nilai. Sekarang kita beri di sini di keterangan, kita buat fungsi menggunakan fungsi if sama dengan if. Logical testnya adalah kita pilih nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 75, artinya nilai 75 itu masih lulus ya. Kalau yang kurang dari 75 itu nanti keterangannya adalah tidak lulus. Kita gunakan titik koma karena di sini kalian harus perhatikan di setiap pengaturan lokasi ya, atau di default daripada window-nya kadang-kadang ini berbeda. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma ya, ada yang menggunakan titik, tapi umumnya adalah titik koma ya. Kalian bisa lihat di sini aja. Kalau misalkan bingung ini pakainya koma atau titik koma, kalian bisa lihat di sini aja di apa namanya, ketika kita nulis fungsi dia biasanya muncul nih ya pengaturan atau aturan daripada fungsi tersebut seperti apa. Titik koma ya, ini adalah value if true. Jadi value if true ini artinya dia kondisi jika benar ya. Kondisi jika benar maka dia keterangannya adalah lulus. Artinya apa? Artinya jika dia H6 ini atau nilai rata-rata dari sel H6 ini lebih besar atau sama dengan 75, kan itu kan nilai value-nya adalah true ya atau benar, maka ditulis adalah lulus gitu ya. Nah, jika salah dia tidak memenuhi persyaratan ini,
tidak memenuhi kondisi dari lebih dari sama dengan 75, kita beri keterangan tidak lulus ya, seperti ini. Nah, oke, kemudian untuk menulis sebuah keterangan menggunakan tulisan atau menggunakan huruf seperti ini ya, atau menggunakan sebuah kata atau kalimat lulus tidak lulus, itu harus menggunakan tanda kutip dua ya. Diawali tanda kutip dua, diakhiri juga dengan tanda kutip dua. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter ya. Nah, si Asep dengan nilai rata-rata 83, maka dia keterangannya adalah lulus artinya. Kita double klik. Nah, kita bisa lihat si Ujang dengan nilai rata-rata 71 itu tidak lulus karena dia tidak memenuhi syarat atau kondisi dari lebih dari sama dengan 75. Kemudian si siapa nih, Ijul ya. Ijul ini tidak lulus karena dia tidak memenuhi syarat tadi ya, tidak memenuhi syarat lebih dari 75. 70 apalagi ya tidak lulus. Seperti itu ya untuk menggunakan rumus if. Nah, kita bisa lihat rumusnya di sini. Bisa lihat di sini. Untuk menggunakan rumus if ya, itu kita harus mengerti tentang apa namanya, operator pembandingnya. Jadi operator pembanding di fungsi if itu ada sama dengan ya, kemudian ada kurang dari, kemudian ada lebih dari. Nah, ini merupakan fungsi pembanding ya, atau operator pembanding. Jadi yang pertama ditulis ini adalah pembandingnya ya, pembandingnya apa. Oke, kita seperti ini. Oke, ini sudah lulus tidak lulus ya. Nah, kemudian nama ini kita jadikan dia huruf besar ya. Jadi kita sudah membuat fungsi sum, kemudian average, dan juga if. Berarti ada 3 fungsi yang sudah kita buat ya. 3 fungsi yang sudah kita buat, yaitu sum, kemudian average, kemudian if ya, menggunakan fungsi if. Nah, sekarang kita akan membuat teks. Nah, menggunakan fungsi teks. Di sini namanya ini masih pakai huruf kecil semua ya, pakai huruf kecil semua. Sekarang kita akan rubah namanya ini menjadi dia huruf besar semua ya. Nah, ini ada, nanti saya akan bikinkan, jadi untuk menulis format nama ya, format nama bukan, maksudnya format teks ya, format teks kita bisa atur format teks itu bisa kita akan seperti ini, huruf besar ya, di sini huruf kecil, kemudian huruf besar dan kecil. Oke, saya akan coba si namanya ini kita akan ubah jadi huruf besar semua ya. Kita gunakan sorry. Nah, kita akan gunakan fungsi upper ya. Kalau huruf besar semua itu menggunakan fungsi upper. Jadi sama dengan upper dan teks. Teksnya itu adalah ini ya. Kan tutup kurung, tekan enter. Kita tinggal drag ke bawah seperti ini. Nah, jadi ini akan mengubah ya, fungsi upper ini akan mengubah huruf itu menjadi huruf besar semua ya, seperti ini. Kemudian kita ubah jadi huruf kecil, misalnya. Tadinya huruf besar semua, kita ubah jadi huruf kecil semua. Itu menggunakan fungsi lower. Dan pilih selnya. Ini contoh saja ya. Jadi jika kalian menemukan kasus misalkan ingin mengubah huruf itu menjadi huruf kecil semua, kalian bisa menggunakan fungsi lower ya, huruf kecil semua menggunakan fungsi lower.
Kemudian di sini ada huruf besar dan kecil. Huruf awalnya kita jadi huruf besar, misalkan karakter berikutnya itu jadi huruf kecil. Kita bisa menggunakan fungsi proper ya. Proper misalnya maka dia kan menjadi huruf besar awalnya. Huruf pertama jadi huruf besar, kesannya jadi huruf kecil, seperti itu ya. Nah, jadi ada fungsi untuk merubah menjadi huruf besar, itu fungsinya adalah fungsi upper, kemudian merubah huruf kecil dia fungsinya adalah lower, kemudian untuk huruf besar dan kecil itu menggunakan proper ya. Ini fungsinya. Ini fungsinya. Jadi ada upper, lower, dan juga proper. Oke, kita akan ganti ini menjadi huruf besar semua. Kita drag, ini kita copy, Ctrl C ya. Kemudian kita arahkan ke asep sini. Yang pertama, kita akan kopikan nilainya saja. Yang kita copy adalah nilainya saja. Kalau misalkan kita paste di sini, dia akan mengopi dia akan mengopi rumusnya. Nah, dia akan mengopi rumus. Nah, seperti ini. Dia akan mengopi rumus. Jadi jangan Ctrl V ya. Tapi kita pilih kalau ingin ini kan nilainya adalah dia jadi huruf besar semua ya. Nah, nilainya ini adalah nilai huruf besar semua. Jadi kalau misalkan kita ingin mengcopy ke sini, ini hanya nilainya bukan rumusnya atau fungsinya. Kita pilih di clipboard ini, kita pilih paste, kemudian kita cari yang ini. Nah, ini namanya paste values. Paste values itu adalah kita akan mengcopy nilainya. Jadi pilihnya adalah paste values. Maka dia hanya nilainya, ya, bukan rumus, bukan fungsi. Tapi kalau misalkan langsung Ctrl V, dia karena defaultnya itu adalah paste, jadi dia akan mempaste si rumusnya. Seperti itu ya. Oke, jadi kita sudah bikin beberapa fungsi tadi. Yang pertama adalah sum, ya. Kemudian average, kemudian if, kemudian ada upper, dan ada lower, dan juga proper. Berarti kita sudah membuat 6 fungsi atau 6 rumus ya. Nah, ini cukup mudah ya, cukup mudah. Ini rumus-rumus yang biasa digunakan di perkantoran ya, kantor biasanya. Untuk melakukan perhitungan, kemudian untuk melakukan sebuah analisis sebuah data supaya lebih mempermudah. Nah, sekarang kita tambahkan atau kita bikin lihat ya. Di sini ada keterangan nilai terbesar. Nah, kita akan mencari nilai terbesar dari nilai 1 sampai nilai 4 dari seluruh siswa. Nah, dari seluruh siswa berapa sih nilai terbesarnya gitu ya. Kita bisa hitung atau bisa gunakan fungsi daripada max ya. Kita gunakan fungsi max. Kemudian kita blok dari nilai 1 sampai nilai 4 seperti ini. Kita blok, tutup kurung ya, kemudian tekan enter. Artinya kita akan mencari nilai terbesar dari seluruh nilai ya. Maka nilai terbesarnya itu adalah 95. Nilai terbesarnya adalah 95. Atau misalkan kita ingin mencari nilai terbesar dari nilai 1 misalnya, kita tinggal sama dengan max, kita blok dari nilai 1. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung, tekan enter. 90. Jadi nilai 1 nilai terbesarnya adalah 90. Kita drag sampai ke rata-rata nilai ya. Drag sampai sini. Dia maka akan melihat. Atau akan menghitung, akan melakukan pemrosesan data, di mana nilai 1 nilai terbesarnya adalah 90, nilai 2 nilai terbesarnya adalah 95,
Nilai ketiga, nilai terbesarnya adalah 88, dan nilai keempat itu nilai terbesarnya adalah 89. Jumlah nilai terbesar itu adalah 346, rata-rata nilai terbesar itu adalah 86,5. Nah, ini nilai terbesar. Kemudian kita cari nilai terkecil. Kalau tadi max, sekarang min ya. Untuk mencari nilai terkecil min, kita drag selnya dari sel berapa ke sel berapa. Nah, kalian bisa lihat ketika sel ini dia bentuknya seperti ini, ada titik-titik yang berjalan ini berarti dia sedang berada dalam satu fungsi ya, berada dalam satu fungsi atau rumus. Tutup kurung, kemudian enter. Nilai terkecilnya dari nilai 1 kita drag lagi, dan nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya 50, nilai 2 50, nilai 3 65, nilai 4 itu 55 ya, seterusnya. Kemudian kita bisa lihat rata-rata nilai siswa. Nah, rata-rata nilai siswa. Kita lihat, kita hitung rata-rata dari nilai 1 sampai nilai. Kalau ini kan total rata-rata per siswa ya. Nah, kita hitung rata-rata dari nilai 1 sampai nilai 4. Gunakan average seperti tadi. Kita drag seperti ini. Kita tekan tutup kurung, tekan enter. Nah, nilai 1 rata-ratanya itu 78. Kita drag lagi. Nah, ini nilai rata-rata per nilai ya, nilai 1. Jadi rata-ratanya nilai 1 itu adalah 78,4. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah membuat tadi ada sekitar 8 fungsi atau 8 rumus yang sudah kita buat. Yang pertama itu adalah jumlah nilai menggunakan fungsi sum. Jadi fungsi sum ini adalah untuk menjumlahkan dari satu rank ya. Kemudian average atau rata-rata itu untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu rank. Kemudian ada fungsi if ya, untuk melakukan analisis data ya. Jadi kita akan menganalisis atau membuat sebuah fungsi if, sebuah fungsi logika ya, fungsi logika. Jadi menghitung, membuat keterangan seperti ini. Dari sini ada fungsi teks ya, ada upper, lower, upper ya, ini fungsi teks. Kemudian kita ada fungsi min dan juga max. Oke, tadi ya. Nah, mungkin itu dulu ya perjumpaan di video kali ini. Jadi untuk melihat bagaimana fungsi-fungsi dari fungsi di Microsoft Excel, kita sudah menggunakan beberapa fungsi. Nanti kita ada fungsi-fungsi lain, nanti kita akan bahas di pertemuan atau di video selanjutnya. Oke, jangan lupa disimpan, klik save, klik save. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah disimpan, kita keluar, ya, pause di sini. Nah, ini itu saja pertemuan kita pada video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share, juga di subscribe. Kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Silakan, nanti kalau misalkan saya sedang buka atau bisa melihat komentar kalian, nanti kita akan jawab di beberapa video berikutnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.